besar masyarakat Islam, para demokrat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah cuaca yang sangat panas yang membuat kita harus banyak menelan ludah karena saking hausnya di tengah aktivitas kita berusaha untuk menjadi hamba yang soleh, hamba yang baik dengan mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit. Semoga yang ngomong orang kering ya, karena di tengah puasa seperti ini kebetulan cuaca hari ini cukup luar biasa, sehingga ini menguji iman kita tentang menekuni puasa. Dan semoga yang kita lakukan pada saat ini Allah ridhoi, Allah berkahi. Dan yang paling penting adalah apa yang nanti disampaikan bisa memotivasi dan bisa memberikan semangat untuk kita semua dalam meneladani Rasulullah SAW dalam mengalami Ramadan. Bagaimana Ramadannya Rasulullah, bagaimana akhlak beliau di bulan Ramadan. Maka mohon izin untuk menyampaikan sedikit dari ilmu yang kami punyai, semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Hadirin, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sambil santai, sambil menikmati rebahan dan angin sepoi-sepoi, mari coba kita renungkan sedikit, kita resapi dengan dalam sosok orang yang paling kita cintai di muka bumi ini, yaitu Rasulullah. Kalau kita diminta untuk bagaimana menggambarkan akhlak Rasulullah SAW, maka kita tidak bisa mendeskripsikan, kita tidak bisa menjelaskan dengan untaian kata yang panjang, karena tidak cukup hanya panjang saja, karena begitu luar biasanya akhlak beliau. Maka untuk menggambarkan tentang akhlak Rasulullah ini, paling tidak sudah disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah. Dan itu bagi saya clear, bagi saya jarang manik, bagi saya itu satu ungkapan yang komprehensif, satu kata yang mencakup semuanya. Coba kalau Bapak ditanya bagaimana kata Rasulullah seperti apa, dan kadang-kadang kita terlalu berbeda-beda, kita terlalu berretorika yang kadang-kadang tidak substantif, kadang-kadang kita menyampaikan terlalu panjang yang mungkin susah untuk diingat. Maka Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan, dan menurut saya ini clear bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana akhlak beliau yang luar biasa. Maka kata Bunda Aisyah, karena khuluqul Quran, akhlak Nabi itu adalah akhlak itu sendiri. Kita sudah jamin manik, jadi perkataan yang singkat padat dan menggambarkan dan substantif. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran seperti apa, implementasinya, aktualisasinya ada pada diri Rasulullah SAW. Dan itu panjang, kali lebar, kali segalanya. Dan sekarang coba kita tunjukkan akhlak beliau yang luar biasa itu dalam konteks Ramadan, sehingga apa yang kemudian beliau lakukan sebagai orang yang paling mulia, sebagai orang yang terbaik, Sayyidul Anam,
pemimpin umat manusia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Digelarnya sudah pemimpin manusia, pemimpin para nabi dan rasul. Bagaimana akhlak beliau dalam menjalankan Ramadan itu? Ini dalam rangka untuk mengukur, Bapak-Ibu sekalian, kira-kira kita itu sudah kesana belum? Kalau belum kesana, paling tidak kita mencoba. Karena suri tauladan kita adalah Rasulullah. Karena orang yang harus kita ikuti cara berpikirnya, cara amaliyahnya adalah Rasulullah SAW. Sehingga Ramadan Karim, Ramadan Mubarakun, Ramadan bulan suci itu benar-benar dimanfaatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan bukan hanya bulan-bulan yang lewat begitu saja, tapi bulan momentum untuk menambah pundi amal-amal kebaikan. Bulan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan takwa. Bulan yang membuat kita menjadi orang yang lebih suci karena harapan dari Ramadan itu membakar dosa-dosa kita semua. Maka kita coba untuk meneladani dan menapakilasi bagaimana akhlak Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah jelas? Ayat ini ayat yang sangat masyhur, ayat yang terkenal, ayat yang populer, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dasarnya ini. Jadi uswatun hasanah Nabi itu dalam segala aspek, dari amaliyah, dari beliau menjadi seorang bapak, seorang anak, seorang mertua, seorang ponakan, seorang pemimpin, seorang presiden, dan yang lain. Hendaknya muaranya atau role model yang harus kita renungkan, yang harus kita lihat adalah Rasulullah SAW. Jaminan mutlak, tidak diragukan lagi. Sosok yang ideal, bisa ditiru karena beliau adalah manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha. Katakan sesungguhnya aku adalah manusia. Sehingga kita juga sebagai manusia paling tidak bisa meniru akhlak daripada Rasulullah SAW. Dihadirkannya kepada kita min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari jenis kalian, dari manusia, agar kita punya role model yang jelas, role model yang tepat untuk kita jadikan sebagai sandaran, untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Maka yang pertama ada 4 kalau tidak salah. Tidak usah banyak-banyak, sambil rasa kakek punya kelaren 3 tempat saja. Kalau 4 ini aja dari dia banyak 4 supaya bisa diresapi, dan kalau banyak-banyak tak kelaren minumnya. Yang pertama adalah istiqomah yang progresif. Jadi istiqomahnya itu yang progresif. Dan kita ini, Bapak-Ibu sekalian, Ramadan itu seringnya sudah dibuka dulu matahari. Jadi Ramadannya itu kami akan bikin seperti segitiga, yang artinya Ramadan itu treatmentnya yang benar itu pemanasan dulu, baru kemudian aksi, nanti puncaknya itu di 10 hari yang terakhir. Nah kita ini di awal sudah ngegas, di awal sudah pol-polan, di awal sudah pengmengan, akhirnya kena bensin.
Akhirnya ketetehan nafas, sehingga Ramadan menjelang Idul Fitri 10 hari terakhir sudah mulai kacau. Ya, pesanan banyak, yang jualan kue, yang belum lagi anak-anak kita minta belikan ini itu, kemudian teman-teman kita minta reuni, apa reuni ini kok orang buka bersama ini, dan sebagainya. Sampai akhirnya kita melupakan sesuatu yang penting di 10 hari terakhir. Makanya kalau kita perhatikan grafiknya itu luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu istiqomahnya progresif. Istiqomahnya itu dia terukur tapi meningkat. Meningkat nanti di puncaknya itu di 10 hari terakhir, sehingga dia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar totalitas. Ibarat kasarnya, itu cara bahasa saya, Rasulullah SAW beribadah itu melupakan dunia. Karena orang tua bojo, kemudian tidak aktivitas, berada di masjid, mudah kalau tilawah Quran, kalau bahasa kita bersemedi, berfolwar, kemudian menyendiri. Itu Rasulullah SAW 10 hari terakhir yang luar biasa. Dan jujur, setelah jadi mubalik, isi di mana-mana ini malah orang yang tikaf saya di mana-mana. Padahal dulu saya di pondok pesantren pasti tikaf. Jadi pondok pesantren libur cuma berapa hari, pasti saya gunakan untuk tikaf. Tanggal 21 sudah di masjid, nanti pulang ke rumah sudah mau lebaran, sehari sebelum lebaran. Itu saya lakukan ketika mondok, kafir, dan ketika kuliah. Nah, ketika jadi ustaz itu beda dengan saya. Ya. Kalau soalnya 10 hari yang terakhir juga banyak jadwalnya, sehingga kadang-kadang diri ini tidak maksimal dalam mengalami 10 hari terakhir. Makanya saya ajak kawan-kawan di Mubalik itu dalam Muhammadiyah Kota Pekalongan untuk menghidupkan malam di 10 hari terakhir untuk di masjid, dalam rangka untuk menanamkan satu kita, misalkan, atau menanamkan Al-Quran atau yang lainnya, supaya ada motivasi, ada kebersamaan. Soleh jama'i, bukan soleh fardhi. Solehnya berjamaah, bukan soleh individual. Coba kita lihat bagaimana istiqomahnya Nabi yang luar biasa dalam Ramadan. Jadi akhlak Nabi ketika Ramadan itu istiqomah. Dan istiqomahnya ini dengan aksi, ya. Nanti istiqomah itu ya dengan perbuatan, dengan amal. Pak, saya istiqomah, Pak. Istiqomahnya apa? Kalau mau taraweh, itu istiqomah. Itu bukan istiqomah, itu belum namanya. Itu sedikit belum, ya. Bukan istiqomah. Istiqomah itu perbuatan dilakukan, tapi standarnya bisa minimalis, bisa maksimalis, ya. Bisa minimal, bisa maksimal. Minimal apa? Ya, minimal kayak di masjid-masjid kita, 11 rakaat, motoring surat-surat pendek, kan gitu. Atau kalau pakai surat-surat yang panjang, itu 2 ayat rukuk, 2 ayat rukuk, selesai. Itu yang minimalis. Kalau yang maksimalis, yang maksimal, ya 1 juz. Di Pekalongan mau betul Pak, 1 juz. Sampun ada di FGMBS. Ya, coba merasakan bagaimana sholat malam, sholat tarawih 1 juz seperti apa. Ya. Kalau di pondok saya itu hari-hari tertentu kita wajibkan untuk sholat malam 1 juz dari jam 3 sampai jam 4. Tapi hanya malam di Ahad malam sama Rabu malam. Dan itu
kita minimalis saja. Kita nggak usah bicara maksimalis ya. Kita nggak usah bicara minimal saja. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih atau sholat tahajud karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maka di sini Nabi kalau mau mengikuti Nabi berarti berat. Nabi sholat malamnya bacanya 3 surat atau 4 surat. Tapi baca Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Maidah, itu suratnya. Sehingga tidak mungkin. Tetapi esensi daripada hadis ini menurut saya lebih kepada istiqomahan, lebih kepada kontinuitas dalam amal. Makanya apapun yang bisa dilakukan dalam Ramadan, kontinukan, istiqomahkan. Dan alhamdulillah saya yakin yang hadir di sini sudah istiqomah semua. Insya Allah nih, istiqomah ya. Istiqomah gimana? Ini obat-obat oleh ngapusi. Yang ngapusi berarti dosa, tidak ada pahala puasa. Yang ibu-ibu istiqomah insya Allah ya. Insya Allah ya. Pasti ya. Kalau ngapusi Allah tanggung diri. Jadi kalau kita bicara seperti itu, makanya dalam konteks yang istiqomah yang progresif, kalau seandainya ada imamnya yang pendek, alhamdulillah. Bacanya tapi kalau imamnya baca panjang, alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah itu ya. Ya, kalau pendek alhamdulillah, kalau panjang subhanallah. Ya. Nah itu apa namanya? Standar kita memang yang penting jangan panjang-panjang. Alhamdulillah santri kami di Pekalongan kita sebar juga kayak di sini juga sama disebar di masjid-masjid di Kota Pekalongan. Saya sampaikan kepada mereka jangan panjang-panjang, jangan membuat orang lari dari sholat tarawih, karena fokus kita adalah supaya mereka senang ke masjid. Fokusnya supaya mereka bisa datang ke masjid, maka jangan panjang-panjang. Maka saya evaluasi dan alhamdulillah ada yang pendek juga ada yang panjang. Ya kita akhirnya evaluasi kita supaya tidak panjang. Itu amalan Nabi dalam istiqomahan, ya, terutama di dalam qiyam Ramadan. Dan jangan tanya bagaimana panjangnya sholat beliau. Itu kata Aisyah. Kalau tasal antulihinna wa husnihinna, maka kamu jangan tanya bagaimana panjangnya sholat beliau dan bagusnya sholat beliau. Kalau yang standar seperti itu kita mungkin sudah kita sadar minimal, tapi dalam konteks umat. Maka saya sering menyampaikan Bapak sekalian, kan biasa itu kalau ada tarawih itu kan ada anak-anak minta tanda tangan ya, tanda tangan bukti kalau mereka ikut sholat tarawih. Saya sering sampaikan yang harusnya menandatangan bukan hanya anak-anak saja, bapak-bapak dan ibu juga menandatangan supaya bisa istiqomah, supaya bisa terekam dulu ternyata saya yang bolong yang mana, yang boleh yang mana gitu. Jadi daftar kehadiran sholat tarawih itu bukan hanya anak-anak saja dalam konteks pembelajaran, yang kita semua juga seperti itu terus. Bapak-bapaknya juga, ibu-ibunya juga, itu ada catatannya. Oh, jadi bisa dievaluasi. Oh, berarti saya tidak maksimal karena apa? Itu ada ukurannya. Itu istiqomah yang pertama dalam hal yang bermanfaat. Semoga kita istiqomah di dalam. Yang kedua adalah membaca Al-Quran.
Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin fi Ramadan ya'tadu 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Jadi Jibril itu setiap malam, jadi every night, setiap malam itu bertemu Rasulullah untuk tadarus. Yu'ridu alaihi nabiyyu, membacakan di hadapan Nabi. Membaca, Nabi mendengar, nanti Nabi membaca, malaikat Jibril mendengar. Jadi kita sudah diamalkan benar. Ini setiap malam. Setiap malam tadarus Al-Quran. Ini sehingga kenapa ada tadarus Al-Quran di malam hari? Karena ini mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga tadarus Al-Quran, tadarusnya beliau langsung dengan Jibril. Yang nomor 2 kira-kira sudah dilakukan apa tidak? Tadarusnya atau boleh-boleh? Tadarusnya nggak usah satu juz, yang penting ada sisi gue sambung. Sebenarnya kan kita minimalis, kita tak masuk ada minimalis kita aja. Kalau ada yang menjud 2 juz, ya monggo silakan. Kita dulu silakan. Kalau keluar bukan 1 juz atau 2 juznya bu, tapi istiqomahnya. Dan istiqomahnya itu saya kasih catatan tidak sama sekali bukan istiqomah. Itu benar begini. Istiqomah itu melakukan tapi pakai standar minimal. Makanya Nabi pernah menyampaikan ahabul amal ilallah ad-dawamu wa ilmu. Amalan yang paling Allah cintai adalah amal kontinu walaupun itu sedikit. Banyak bagus, sedikit juga bagus, tapi dengan cara istiqomah. Makanya baca Al-Quran itu nggak usah panjang-panjang, dan nggak usah pakai kata, yang penting tadarus. Ayo kumpul saya mau selesai. Itu selesai. Itu dilakukan secara terus-menerus setiap malam. Kan istiqomah. Istiqomah di sini artinya kontinu, ya. Bukan istiqomah ikatan suami atau istri di rumah, bukan, gitu ya. Tapi benar-benar dia kontinu dalam beramal. Itu Nabi setiap malam di Ramadan. Jadi sesi Ramadan, di Ramadan itu yang beliau temui, berarti Nabi itu menemui Ramadan ada 8 kali. Karena Ramadan itu diwajibkan puasa itu sejak tahun kedua Hijriah. Wafat Nabi 10 Hijriah. Berarti ada sekitar 8 tahun. Ramadan yang beliau beramal di situ. Sehingga 8 kali Ramadan yang beliau temui ini, beliau selalu ditemui oleh malaikat Jibril setiap malamnya untuk tadarus Al-Quran. Di setiap Ramadan, malaikat Jibril datang setiap malam. Minggu lailatin, ya, pulang lailatin setiap malam datang untuk membacakan amalan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu juga membacakan amalan kepada Jibril alaihissalam. Ini belum ya? Ini belum. Nah, ini belum. Katakan kalau bukan tadarus program individu. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, aturannya sudah sampai juz berapa? Ini sudah berapa Pak? 17. Targetnya mau khatam atau tidak? Kalau khatam, ini berarti sudah sampai juz 17. Kalau belum, kapan? Kira-kira targetnya apa? Yang penting istiqomah. Kalau saya nggak potong aku juz sudah berat, payah. Ya mau silakan. Saya kuatnya cuma 3 lembar, asalkan dilakukan secara kontinu. Tapi kalau Nabi istiqomah yang progresif, itu Nabi istiqomahnya bukan lempeng saja, tapi
dari progresivitas Nabi dalam beramal di bulan Ramadan. Meningkat, tapi ketika di puncaknya itu di 10 hari terakhir beliau luar biasa, digambarkan oleh Aisyah syaddatul zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya banyak, bisa bermakna beliau tidak mengumpul istrinya, atau beliau ibarat kita itu sudah pakai sabun setiap tahun gitu. Bagi yang kalau kita masukkan kalau mau kapan kan kayaknya diikat, ayo, nah gitu ya. Nah seperti itulah Nabi SAW ketika di sebulan terakhir mati-matian dalam mencari Lailatul Qadar. Sehingga apa yang sudah beliau lakukan di 20 hari Ramadan awal itu akan dilanjutkan dengan 10 hari terakhir, cuma dengan produktivitas yang tinggi. Karena kalau 20 hari yang pertama itu beliau masih keluar, masih bermasyarakat, masih bersosial. Tapi kalau 10 hari beliau ibadahnya tetap, bahkan menambah ibadahnya, tambah khusyuk, tambah keyakinan, tambah kuantitas dan kualitas. Wahya lailahu, dan beliau dudukkan malam-malam ini, dia mendudukkan malam ini. Kalau seandainya di malam-malam biasa dipakai istirahat, tapi kalau di malam 10 hari terakhir beliau tidak tidur, benar-benar menghidupkan malam. Gak apa-apa, mau aku kerja Pak, sama saya juga kerja. Pakai standar ini, nanti itu aja. Kita di masjid ngaji, kemudian baca Quran, capeknya itu di masjid, kayak gitu lah. Yang penting bahagia, Lailatul di masjid. Ya. Atau mau di rumah juga silakan, tapi malamnya berbeda. Itu saja poinnya. Kalau seandainya malam biasa kita tidur jam 10, coba 10 hari terakhir malamnya itu jam 12. Itu saja. Ada perbedaannya antara 20 hari pertama, 20 hari Ramadan dan 10 hari yang terakhir. Kalau Nabi memang malamnya berkualitas, sehingga meningkatnya dengan menghidupkan malamnya. Nah kita kan mungkin susah, karena kita kerja juga, saya ngajar, dosen, susah, ya punya kegiatan yang cukup padat, maka dibedakan dari malam-malam sebelum. Kalau jam 10 setelah kita istirahat, paling jam 12 lah, tambah kuantitasnya, tambah durasinya, supaya ada perbedaan antara 10 hari terakhir dengan 20 yang pertama. Itu poinnya. Poinnya adalah perbedaan malam-malam di 10 hari terakhir dengan malam-malam sebelumnya. Kalau Nabi kan maksimalis ya, kalau Nabi kan maksimal, sehingga beliau bergadang semalaman. Kalau kita, karena kita orang kerja, ada tuntutan, nanti daripada bergadang untuk sore banget, tapi kalau kerja nanto itu malah jadi kacau. Kita akan sadar ini mas. Jam 12, jam 1 tidur, nanti jam 4 bangun, sahur, sudah cukup untuk tidak sampai bahkan waktu Nabi sampai membangunkan keluarga semua. Itu yang pertama, istiqomah yang progresif. Kalau kita baru istiqomah, kita baru poin istiqomah saja. Itu saja, itu poin itu diambil. Istiqomah, ya kalau progresifnya kami dulu. Jadi pokoknya berat sekali kalau bilang progresif. Kemudian yang kedua, akhlak Nabi di dalam Ramadan adalah tentang dermawan. Ya, tentang kedermawanan. Bagus sekali kita dirahmati Allah. Ada sebuah ungkapan yang populer, yang familiar, yang masyhur. Namanya Ramadan Karim. Pernah dengar istilah ini Pak? Ramadan Karim. Artinya apa Pak? Ramadan Karim itu. Artinya apa Bu? Ramadan Karim artinya apa? Ramadan Karim. Karim pun
kondisi Ramadan. Karena kata karim itu mempunyai dua makna. Kata karim itu biasa dalam literasi bahasa Arab itu biasa digunakan untuk orang yang mempunyai memiliki jabatan tinggi. Jadi kata karim itu diperuntukkan bagi orang yang mempunyai jabatan tinggi. Misalkan direktur, wali kota, kemudian misalkan orang-orang yang punya jabatan-jabatan itu dalam istilah Arab dinamakan karim. Maka dalam konteks Ramadan karim dengan mana itu artinya Ramadan itu ya memang punya kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita ranking ya, maka yang nomor satu adalah bulan Ramadan. Makanya dia tertinggi, punya kedudukan yang tinggi. Itu makna pertama. Karim bermakna orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Yang kedua, karim dinamakan karim dalam bahasa Arab itu biasa digunakan bagi orang yang dermawan, orang yang suka memberi, orang yang suka mendermakan hartanya, maka dia dinamakan karim. Maka karim dikaitkan dengan Ramadan, artinya Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kedermawanan. Ramadan banyak syariat-syariat yang ada di dalamnya, perintah-perintah yang ada di dalamnya yang mengajarkan, yang memberikan pelajaran arti kedermawanan. Dan ini langsung dipraktikkan Nabi SAW. Kasih contoh beberapa rangkaian amalan di Ramadan yang bermuatan kedermawanan. Yang pertama adalah tentang fidyah. Bagi Bapak Ibu sekalian yang punya orang tua sepuh nggak kuat puasa atau orang sakit, maka diminta untuk membayar fidyah. Dan membayar fidyah itu diganti, dan membayar fidyah itu dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka gantinya adalah membayar makan orang-orang miskin. Ini kan mendermakan harga. Orang yang nggak puasa kemudian terus lepas nggak bisa, karena dia nggak mampu, karena dia sudah tua dan sebagainya, nggak bisa. Tetap ada konsekuensinya, dan konsekuensinya adalah ibadah sosial. Yang puasa adalah ibadah individual diganti dengan ibadah sosial, memberikan makan pada orang-orang yang miskin, kedermawanan. Nah, ketika berfidyah, kalau bisa jauh mirip-mirip yang layak lah. Sego kalau tempe, jadi berat banget. Ya sego kalau ikan manggang mau enak. Tapi dia itu kan makanan ya, makanan yang sudah siap disantap. Dan nasinya ada lauknya, ada sayurnya. Lalu tempe, gorengan siji, tapi gono alasannya aku mana kok gini. Artinya kalau bisa dilebihkan karena kedermawanan. Kemudian juga syariat yang lain yaitu memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Ya, jadi dalam syariat di Ramadan itu adalah memberikan menu buka, memberikan buka takjil bagi orang yang berpuasa. Ini juga kedermawanan. Dan itu langsung diasuh oleh Nabi langsung. Ya, langsung disupport, dimotivasi Nabi. Dengan sabdanya riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi. Manfaat Rasulullah, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, maka baginya pahala orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri
gerak cepat untuk memberikan donasi berbuka. Jadi donasi berbuka itu yang ada di masjid itu spirit dari hadis ini. Bayangkan Bapak sekalian, orang yang puasa itu pahalanya luar biasa. Kata Allah, "Fa inna siyamuli wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Langsung kontak. Allah ingin balas dengan setinggi gunung, itu terserah Allah. Allah ingin membalas setinggi langit, itu juga terserah. Dan bayangkan kalau kita mendapatkan pahala sebesar itu dikali orang yang kemudian kita beri makan. Kita beri makanan, kita ikut kontribusi dalam donasi iftar, donasi buka, itu luar biasa. Kalau kita kan lebar di situ saja, Masya Allah. Kita saja ketika menjalankan puasa pahalanya sebesar itu misalkan dikali dengan orang yang berpuasa. Karena apa? Karena kita memberikan makan kepada orang yang berbuka, memberikan orang yang berpuasa. Kita berikan, kita urus sidik, tidak apa-apa. Yang penting ikhlas, istiqomah. Kalau bisa yang banyak. Kenapa? Karena setiap orang yang berpuasa maka pahalanya dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Kalau kemudian dia bisa mengcover 100 orang berpuasa, maka akan mendapatkan 100 orang berpuasa. Kalau dia bisa mengcover 1000, maka mendapatkan pahala dari orang yang puasa jumlahnya 1000 tadi. Dan yang lain dengan jumlah yang tidak terbilang. Artinya Bapak sekalian, ini tentang dermawanan, memberikan makan, memberikan buka, memberikan kaji dan sebagainya, itu juga dermawanan. Sehingga di masjid bukan donasi, di masjid ini juga bukan donasi. Ya, bilis sama donasi, Allah sekian, sehingga anggaran sekian ratus juta tercukupi. Dan itu juga kebaikannya untuk kita juga, bukan untuk yang lain. Supaya kita bisa terangkat dengan pahala puasanya orang lain. Kemudian yang ketiga, kedermawanan yang berikutnya adalah syariat yang ada di ujung Ramadan, yaitu zakatul fitri. Zakatul fitri fardu furidu ala kulli muslim qurun wa 'abdun zakarun wa unta minal muslimin so'an min tamrin atau so'an min sya'ir. Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik itu yang merdeka, tambah saya, laki-laki, perempuan dari kaum muslimin. Ketika di ujung Ramadan nanti ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu juga tentang kedermawanan. Kita mengeluarkan zakat fitrah kita bikinkan ke masjid boleh, telah disebut juga boleh, mau silakan. Yang itu akan didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Sekali lagi mengangkat ekonomi, mengangkat daya tahan pangan masyarakat. Al-Musaki, kalau ada orang yang senang-senang Idul Fitri, tapi ada saudaranya yang susah, tidak bisa makan, mau makan kepepet semua, terbatas semua dan sebagainya. Ini kedermawanan. Dan langsung disampaikan Nabi, sampai kemudian dikatakan bahwa Nabi itu orang yang dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Jadi contoh kedermawanan di bulan Ramadan itu langsung disampaikan Nabi. Wajib bayatun fi Ramadan ketika yang Jibril. Dan Nabi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan ketika ditemui oleh Jibril. Bahkan digambarkan kedermawanan Nabi itu seperti minari endur salah, seperti angin yang berhembus. Seperti angin yang berhembus digambarkan, diilustrasikan bahwa Nabi itu kebaikannya
Betul? Sejuk supaya apa? Semilir, ngantuk, ini ya. Ngantuk ya. Apa kira-kira? Kalau kita mendengarkan angin kira-kira apa? Yang tertulis apa dulu? Ini ngantuk, tambah luwe, ya, dan sebagainya. Ya itu definisi orang ngantuk kayak gitu. Ya, definisi orang ngantuk karena mereka seperti itu. Nah, kalau angin dalam konteks kebaikan, maka angin itu sifatnya adalah cepat. Ya cepat. Ya, angin cepat, sirkulasi cepat. Dan tidak pilih kasih. Itu angin. Karena angin nggak mungkin Pak. Oh ini orang jelek, aku tak kenal lah ini nggak mungkin Pak. Oh ini suka bernasihat orang kosong, sama tak kembali wae. Enggak kan? Tetap dia bisa menghirup angin kan. Dan Nabi kebaikannya di dalam Ramadan, kedermawanannya itu seperti angin yang berhembus. Beliau cepat respon terhadap kebaikan-kebaikan, respon terhadap perkara sosial, dan beliau tidak pilih kasih. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan seperti itu kepada Muslim dan kepada non-Muslim, kepada orang-orang Muslim dan kepada anak. Nabi itu tidak pilih kasih di Ramadan. Ada kebaikannya luar biasa. Itu langsung perhatikan Nabi langsung contohnya seperti apa? Cepat, responnya cepat. Dibuka donasi untuk buka bersama, cepetan Pak, segera transfer. Ojo nunggu suwe, setelah ditutup donasinya. Cepat saja. Ya, karena kita ini mengikuti Nabi itu cepat seperti angin. Susut. Ya, segala kebaikan-kebaikan di Ramadan itu Nabi SAW selalu cepat, tidak menunda-nunda. Dan itu digambarkan oleh Ibnu Abbas, ini yang Ibnu Abbas ya, riwayatnya itu seperti angin yang berhembus, cepat sekali dan tidak berikas. Kebaikan dari Nabi SAW, kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Contohnya apa? Contohnya ada yang jangan contoh ya. Kedermawanan Nabi di bulan Ramadan dalam masalah ini. Ada seorang, saya kasih satu contoh. Ada Sahih. Dari Bukhari Muslim. Saat itu ada seorang yang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya celaka. Rasul katakan, terus kamu celaka apa? Saya telah mengumpuli istri saya di siang hari. Jadi ada seorang yang berkumpul dengan istrinya di siang hari. Waduh, jodoh lah ini ya poso malah gasa ikabian gitu ya. Akhirnya Nabi ya sudah, kamu harus membayar kafarahnya. Apa ya Rasulullah? Kamu harus memerdekakan budak. Ya Rasulullah, saya orang miskin kok, nggak bisa saya. Oke, kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Wah ya Rasulullah, 1 bulan aja saya pengen kok, menteng-menteng apalagi 2 bulan. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Oh biasa. Jadi orang yang suka nawar itu ada ijazahnya, ada sanadnya. Jadi ini orang penawar ini. Jadi kan kita bahas ini, suka penawar itu kan kita. Ya, suruh mendengar budak nggak bisa, puasa 2 berturut nggak mampu, ya, karena sebulan ada udah payah, apalagi 2 bulan. Oke, kalau gitu berikan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, di kampung saya tidak ada yang lebih miskin dari saya. Saya itu kalau di Dukcapil orang yang paling miskin, saya itu PKH. Saya itu orang yang mendapatkan PKH dan saya orang yang paling nomor 1 yang paling layak mendapatkan PKH. Saya itu orang yang paling miskin sekampung saya. Rasul cuma duduk gitu ya. Rasul nggak marah ya kan. Biasanya Rasul itu ketika ada saat dilanggar marah. Ini nggak, Rasul cuma tersenyum. Kemudian Rasul balik mengambil kalung, ya sudah, ini berikan makan kepada orang, kepada keluarga kamu.
hatta badan nawan dijuru sampai terlihat di gerham Rasulullah. Saking lucunya peristiwa itu orang ini luar biasa ya. Wes dari kesalahan, kapal dari angel, malah yang dikisisan gitu ya. Rasul tidak membenarkan. Sudah ini kurma dikasihkan kepada keluarga dan itu sudah cukup masuk dalam kategori memberikan makan kepada orang yang miskin. Itu maksud dari Muslim. Jadi cepat seperti angin, ya. Langsung diberikan begitu saja kepada orang yang itu Rasulullah SAW ini masalah di bulan Ramadan. Pak, dengan donasi Pak, langsung bismillah Pak. Senam, ya. Standar ini manis itu kan, itu rumusnya. Bahwa pidatun, kaidah yang paling penting adalah itu, ya. Kita minimalisasi. Oke. Kemudian, masih ada dua lagi. Ini sudah ada pernah dua lebih. Mau lanjut atau sudah? Cukup ya? Cukup. Satu lagi katanya. Saya cepat. Mengerjakan kebaikan. Jadi Rasul selain istiqomah, dermawan dan juga mengerjakan kebaikan. Ya. Contohnya apa? Contohnya ada dua contoh yang saya ambil, yaitu dalam masalah berbuka. Yang riwayat Imam Ahmad dari Abu Ghifari, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjal al-iftar wa al-sahur. Umatku akan senantiasa pada kebaikan selagi mereka menyegerakan iftar. Ketika ada azan langsung buka pun akan bersyukur. Ada buka kose ya. Untung syariatnya ambil betul kalau dari satu sah. Kalau itu kan nanti. Makanya ketika ada kebaikan dari Allah dalam rangka bersyukur gitu. Ketika ada itu langsung dibatalkan aja dalam rangka menyegerakan kebaikan dari Allah. Besok ini farhatan untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun indah nikah Rabbi, farhatun indah fitri. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhan. Senang, langsung saja. Jadi jangan dibatalkan pakai minum satu terbuka, satu kurma yang penting dibatalkan dulu. Itu dalam rangka menyegerakan kebaikan, disyukuri. Ya. Ada saya umat Islam, kemudian ada jadi buta, ada bimbing, ya. Maka itu kita bersyukur di situ. Dan kita jadi bisa hanya 12 jam enak. Dan juga dengan di Eropa sana 15 jam puasanya. Wah, benar-benar kita bukan ini. Kita langsung, makanya segera itu dalam rangka bersyukur dibandingkan kita di tempat yang lain yang sana harus 18 jam, 15 jam, 18 jam berpuasa. Ojo-ojo mati. Wes satu saja, dan itu adalah menegakkan. Kemudian yang kedua, ketika bulan Sya'ban, ibu sekalian dengan Allah, saya tutup dengan satu hadis di mana Rasulullah SAW itu kenapa beliau bisa berkualitas puasanya? Karena orang ujung-ujung puasa ini. Ini rumusnya. Ya, rumusnya tidak ujung-ujung, tidak mendadak. Kalau orang mendadak itu langsung tersengal-sengal nggak kuat. Tanya orang yang suka olahraga tanpa latihan, mesti ngos-ngosan. Tanya seorang profesional langsung main tanpa ada latihan, napasnya nggak kuat. Dia akan terpongok-pongok, dia akan tersengal, napasnya nggak kuat. Perlu pelatihan, perlu yang namanya kebiasaan dulu, dan itu Nabi lakukan di bulan Sya'ban. Maka bahwa disaksikan di dalam hadis disebutkan yang sahih bahwa itu amal siyaman itu fi Sya'ban, dan aku tidak melihat Rasulullah itu puasa hampir 1 bulan ya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah itu kalau berpuasa Ramadan full dia karena itu 1 bulan. Yang mendekati full, yang mendekati semuanya itu di bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk pemanasan. Si
sehingga Ramadan orang kaget, orang jomplang. Biasanya mangan dalam telok, ini ini. Bahkan saya langsung untuk puasa, paling nggak Senin Kamis untuk melatih dulu, biar kita terbiasa dengan puasa. Ramadan dengan segala aktivitas kita enjoy, karena sudah terbiasa, sudah ada pembiasaan. Nah, kalau kemudian langsung Ramadan, ya kayak kita di puncak, ya berputus terjun bebas, sehingga ritmenya tidak baik. Nabi di awal dengan sabar dulu, supaya karena Ramadan ini kan ibaratnya kompetisi sesungguhnya di Ramadan kan, kompetisi benerannya kan di Ramadan, berlomba-lomba kebaikan di Ramadan, supaya bisa maksimal di awal dengan sabar dulu. Yang paling kaya mungkin ketika puasa, karena puasa harus menahan semuanya. Jadi perlu pembiasaan dulu, nanti Ramadan nanti bisa ekses dengan itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengukur sedemikian rupa supaya Ramadannya bisa maksimal. Kalau kita harapannya tahun depan dibiasakan kalau Ramadan puasa Sya'ban dulu, paling Senin Kamis 8 hari dalam 1 bulan, itu cukup untuk melatih diri kita berpuasa. Terus kalau puasa Ramadan itu mesti upload gara-gara dan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya kira itu yang bisa disampaikan. 3 saja yang oleh-olehnya. Yang pertama dari sekolah, yang kedua adalah kedermawanan, yang ketiga adalah menyediakan kebaikan. Itu adalah kata Rasulullah SAW di dalam. Saya kira